Selamat datang di channel Kelas Kehidupan. Kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu cara agar kamu pantas dihormati dan disegani orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua tentu ingin dihormati dan disegani oleh orang-orang di sekitar kita. Ini bukanlah semata-mata untuk mendapatkan pujian atau perhatian, melainkan merupakan bagian dari hubungan sosial yang sehat. Hormat dan penghargaan adalah fondasi dari komunikasi yang baik, kerjasama yang harmonis, dan hubungan yang bersifat positif. Ketika seseorang pantas dihormati dan disegani, ini mencerminkan nilai-nilai positif yang dimilikinya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mencapai hal tersebut? Bagaimana caranya agar kita menjadi individu yang pantas dihormati dan disegani oleh orang lain? Mari kita kupas tuntas bersama-sama. Pertama, bantu orang lain agar berkembang. Dalam kehidupan ini, kita seringkali dihadapkan pada pilihan antara menjadi pribadi yang egois atau membantu orang lain. Terkadang, kita cenderung fokus pada pencapaian pribadi tanpa memikirkan bagaimana berkontribusi pada perkembangan orang di sekitar kita. Namun, tahukah kamu bahwa dengan membantu orang lain agar berkembang, bukan hanya membuat mereka maju, tetapi juga membuat dirimu pantas dihormati dan disegani oleh orang lain. Ketika kita membantu orang lain untuk berkembang, kita menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung. Pada akhirnya, hal ini akan menciptakan suasana kerja atau kehidupan yang lebih harmonis dan produktif. Jika kita berada di lingkungan kerja, membantu rekan kerja untuk tumbuh dan berkembang dapat meningkatkan produktivitas tim secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh kolaborasi yang lebih baik dan motivasi yang muncul dari rasa dukungan satu sama lain. Membantu orang lain berkembang juga menciptakan jaringan sosial yang luas. Networking bukan hanya tentang apa yang bisa kita ambil dari orang lain, tetapi juga tentang apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Saat kita menjadi sosok yang selalu bersedia memberikan bantuan, orang lain akan dengan senang hati membantu kita ketika kita membutuhkan. Hubungan yang terbangun dari kebaikan hati ini membuat kita dihormati dan dianggap berharga dalam lingkungan sosial dan profesional. Kedua, jangan pernah meremehkan orang lain. Seringkali kita tanpa sadar terjerat dalam kebiasaan meremehkan orang lain. Mungkin karena perbedaan status sosial, pendidikan, atau bahkan hanya karena perbedaan pendapat. Namun, kamu harus tahu bahwa meremehkan orang lain bukan hanya tindakan kurang ajar, tetapi juga dapat merugikan diri sendiri. Meremehkan orang lain menciptakan ketidaksetaraan yang tidak sehat dalam hubungan sosial. Saat kita merasa lebih tinggi atau lebih baik dari orang lain, kita secara tidak langsung menciptakan jurang di antara kita dan mereka. Hal ini dapat menyebabkan terputusnya komunikasi yang efektif dan menghambat kolaborasi yang seharusnya dapat terjadi. Jika kita ingin dihormati dan disegani, penting untuk menyadari bahwa setiap orang memiliki nilai dan kontribusi yang dapat dihargai. Meremehkan orang lain juga dapat berimbas pada reputasi kita sendiri. Orang yang sering merendahkan orang lain cenderung dianggap tidak hormat dan kurang berkelas. Ini dapat membuat orang enggan untuk bekerja sama atau berinteraksi dengan kita. Di dunia yang penuh dengan kompetisi, menjaga reputasi positif sangatlah penting. Oleh karena itu, dengan tidak meremehkan orang lain, kita dapat membangun citra diri yang pantas dihormati dan disegani. Ketiga, peka terhadap perasaan orang lain. Dalam lintasan kehidupan yang seringkali penuh dengan kecepatan dan tuntutan, seringkali kita terlupa akan pentingnya menjadi peka terhadap perasaan orang lain. Meskipun terlihat sepele, sikap ini sebenarnya adalah kunci untuk mendapatkan penghargaan dan rasa hormat dari orang di sekitar kita. Menjadi peka terhadap perasaan orang lain menciptakan hubungan yang lebih kuat. Saat kita mampu membaca dan memahami perasaan orang lain, kita secara otomatis membangun ikatan emosional yang lebih dalam. Orang akan merasa dihargai dan diperhatikan saat kita menunjukkan kepedulian terhadap apa yang mereka rasakan. Ini membantu menciptakan lingkungan sosial yang penuh dengan saling pengertian dan kehangatan. Menjadi peka terhadap perasaan orang lain bukanlah hal yang mudah. Seringkali kita terlalu fokus pada diri sendiri sehingga lupa untuk memperhatikan perasaan orang lain. Mulailah dengan mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika orang lain berbicara. Berikan perhatian penuh pada apa yang mereka katakan dan coba untuk memahami dari sudut pandang mereka. Selain itu,
Jangan ragu untuk menawarkan bantuan atau dukungan ketika kamu melihat orang lain sedang mengalami kesulitan atau kesedihan. Keempat, terbuka terhadap berbagai pandangan. Ketika kamu menunjukkan sikap terbuka terhadap berbagai pandangan, orang lain akan melihatmu sebagai individu yang bijaksana dan memiliki integritas. Mereka akan merasa dihargai dan dihormati karena kamu memberikan ruang bagi pendapat mereka. Dengan memahami berbagai pandangan, kamu akan terlatih untuk melihat sebuah masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda. Hal ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih bijaksana dan memperluas wawasan serta pemahamanmu terhadap dunia di sekitarmu. Terbuka terhadap berbagai pandangan juga menciptakan kesan bahwa kita adalah individu yang objektif. Kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang rasional dan tidak terpaku pada satu cara pandang saja. Orang yang objektif cenderung dianggap sebagai pemikir kritis dan mampu membuat keputusan yang bijaksana. Sifat-sifat ini memberikan dasar yang kuat untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Dengan demikian, terbuka terhadap berbagai pandangan adalah cara agar kamu pantas dihormati dan disegani oleh orang lain. Ketika kamu mampu menerima dan menghargai pandangan orang lain, itu menunjukkan kedewasaan, toleransi, penghargaan terhadap keragaman, dan kemampuan untuk belajar dan berkembang. Jadi, mulailah untuk membuka diri terhadap berbagai pandangan, dan kamu akan melihat bagaimana hal itu akan membuatmu pantas dihormati dan disegani oleh orang lain. Kelima, jangan mudah marah. Saat kita mudah marah, seringkali kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Emosi yang meluap-luap dapat membuat kita melakukan atau mengucapkan hal-hal yang kemudian dapat menimbulkan penyesalan. Hal ini tentu saja dapat merusak hubungan dengan orang lain. Ketika kita mampu mengendalikan emosi marah, kita dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan bijaksana. Orang lain akan melihat kita sebagai sosok yang terkendali dan mampu menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Ketika kamu mudah marah, orang lain mungkin akan merasa sulit untuk berinteraksi denganmu. Mereka mungkin akan merasa takut atau tidak nyaman di sekitarmu, dan itu tidak akan membawa kebaikan bagi hubunganmu dengan orang lain. Ketika kamu mampu mengendalikan kemarahanmu, orang lain akan melihatmu sebagai sosok yang bijaksana dan pantas untuk dihormati. Tentu saja mengendalikan emosi marah bukanlah hal yang mudah. Diperlukan latihan dan kesabaran untuk dapat menjadi pribadi yang tidak mudah marah. Namun jika kamu bisa melakukannya, manfaat yang kamu dapatkan akan sangat besar. Kamu akan menjadi sosok yang lebih dihormati dan disegani oleh orang lain. Dan tentu saja, hal ini akan membawa dampak positif dalam kehidupan sosialmu. Itulah 5 cara agar kamu pantas dihormati dan disegani orang lain. Ingatlah bahwa perubahan tidak selalu terjadi dalam sekejap mata. Perubahan adalah proses, dan setiap langkah yang kita ambil menuju perubahan positif memiliki dampak besar dalam membentuk karakter kita. Jangan lupa untuk memberikan like jika kalian menikmati konten ini, subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru, dan tekan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update secara langsung. Sampai jumpa di video selanjutnya.